Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi Texco Talks ini merupakan podcast dari Texco Solution yang mana akan membahas tentang permasalahan-permasalahan tax, accounting, custom, dan juga legal. Perkenalkan, saya Dwi Rizky Rahmadanti yang pada kesempatan hari ini akan menemani Sobat Texco semua untuk membahas permasalahan-permasalahan perpajakan. Kali ini merupakan episode ke-11 dari Texco Talks yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan pajak, yaitu tentang restitusi pajak. Di mana kali ini kita akan membawakan Texco Talks yang berjudul Tarik Deposit Lebih Bayar melalui Permohonan Restitusi Pajak. Kali ini kita akan membahas permasalahan restitusi pajak ini dengan salah satu tax associate pada Texco Solution. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja dan kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Cindy. Halo Kak Cindy, apa kabar? Halo Kak Dwi, Alhamdulillah baik. Gimana Kak Dwi kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik juga. Sebelumnya boleh nih Kak Cindy perkenalkan diri kepada para Sobat Texco. Halo Sobat Texco, kenalin aku Cindy Claudia Dewi, salah satu Tax Associate di Texco Solution. Sebelumnya Sobat Texco tahu nggak sih kalau misalnya kita itu bisa melakukan pengembalian atau restitusi pajak yang bahkan wajib pajak orang pribadi itu bisa melakukan pengembalian hingga 100 juta dalam SPT tahunan padat mereka. Sebelumnya mari kita bahas untuk terkait dengan mekanisme dan juga ketentuan apa sih yang bisa kita lakukan. Sebelumnya sebenarnya apa sih Kak restitusi pajak itu? Nah, pasti banyak nih Sobat Texco yang udah gak asing sama istilah restitusi kalau bicara tentang pajak. Jadi, restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Baik itu PPh, PPN, dan ataupun PPNBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, restitusi ini merupakan hak bagi wajib pajak untuk meminta kembali kelebihan atas pembayaran pajak yang sudah dibayar atau yang seharusnya tidak terutang. Oh, jadi kita bisa nih Kak sebagai wajib pajak melakukan atau meminta pengembalian atas lebih bayar yang sudah kita lakukan. Sebenarnya apa sih Kak yang bikin kita itu bisa menyebabkan kita tuh bisa melakukan pengembalian atau restitusi pajak ini? Nah benar Kak, jadi atas kelebihan pembayaran pajak ini atau kelebihan pajak ini bisa kita tarik atau cairkan kembali, tetapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Nah, apa sih penyebab dari restitusi itu? Jadi restitusi itu terjadi biasanya karena ada beberapa hal Kak. Yang pertama itu adanya kekeliruan pemotongan pajak, lalu ada kekeliruan pemungutan pajak, ada juga kekeliruan dalam perhitungan pajak serta pelaporan SPT-nya. Selain itu juga ada yang memperoleh fasilitas pajak seperti PPh dan PPN yang seharusnya tidak dipungut ataupun yang ditanggung pemerintah. Lalu ada juga yang kegiatan usahanya itu tidak dikenakan tarif pajak atau yang biasanya dikenakan tarif pajak 0% Kak. Lalu ada juga wajib pajak yang tidak wajib dikenakan pajak. Jadi emang sebenarnya kita ini selaku wajib pajak itu semua wajib pajak boleh melakukan restitusi atau enggak sih Kak sebenarnya? Atau ada kriteria-kriteria atau wajib pajak tertentu yang mungkin boleh melakukan pengajuan atau restitusi pajak ini? Oke Kak, jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap wajib pajak itu memiliki hak dan kewajiban yang sama Kak. Baik itu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, itu memiliki hak dan yang sama atas perpajakan, termasuk pengajuan restitusi ini Kak. Tapi ada juga nih wajib pajak yang berhak untuk menerima pendahuluan restitusi pajak Kak. Wah menarik nih Kak, jadi apakah semua wajib pajak itu boleh Kak melakukan pengajuan pendahuluan restitusi ini? Atau hanya ada ketentuan tertentu yang boleh? Nah jadi Kak, sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu PMK nomor 209 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PMK nomor 39 tahun 2018 yang sebagaimana udah diubah baru-baru ini dengan PMK nomor 81 tahun 2024 di mana wajib pajak yang berhak untuk menerima pendahuluan ini dibagi menjadi 3 jenis Kak. Nah yang pertama itu adalah wajib pajak kriteria tertentu.
Maksudnya adalah wajib pajak ini merupakan wajib pajak yang menyampaikan SPT-nya tepat waktu. Selain itu juga nggak ada tunggakan pajaknya, dan laporan keuangannya pun diaudit oleh akuntan publik ataupun lembaga pengawas keuangan pemerintah yang dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Selain itu, wajib pajak ini juga tidak pernah dipidanakan di bidang perpajakan dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah, yang kedua itu adalah wajib pajak persyaratan tertentu. Wajib pajak yang masuk ke dalam kategori ini, itu yang pertama adalah wajib pajak pribadi atau orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, tetapi menyampaikan laporan SPT tahunan lebih bayar restitusi. Nah, yang kedua itu adalah wajib pajak orang pribadi juga, tetapi dia memiliki pekerjaan bebas ataupun kegiatan usaha dan menyampaikan SPT lebih bayar restitusi maksimal itu 100 juta. Nah, yang ketiga itu adalah wajib pajak badan, Kak, yang menyampaikan SPT restitusi lebih bayarnya maksimal 1 miliar. Dan yang terakhir itu adalah PKP yang menyampaikan SPT tahunannya lebih bayar restitusi dengan maksimal 5 miliar. Nah, dengan yang ketiga adalah PKP yang beresiko rendah. Nah, contohnya adalah PKP yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Kak. Nah, selain itu ada juga PKP pabrikan ataupun produsen. Lalu ada juga PKP yang tidak sedang dalam masa pemeriksaan perpajakan ataupun sudah tidak pernah dipidanakan dalam waktu 5 tahun terakhir, Kak. Jadi WP tersebut sudah memenuhi kriteria ya Kak untuk didahulukan dalam restitusi pajaknya. Jadi sebenarnya gimana sih Kak untuk pedoman kita dalam melakukan pengembalian pajak ini? Iya betul Kak. Jadi untuk restitusi pajak atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mana itu merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain itu, ketentuannya juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Kak, tentang PPN dan PPNBM. Nah, selain itu, untuk regulasi pelaksanaannya itu diatur dalam PMK Nomor 39 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 209 Tahun 2021 dan baru-baru ini diubah dengan PMK 81 Tahun 2024 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Kak. Lalu untuk pengembalian atau restitusi ini ada jenisnya nggak sih Kak? Nah Kak, untuk restitusi pajak ini dibagi lagi menjadi 2 jenis Kak. Itu pembagiannya didasarkan pada kondisi bagaimana dilakukannya restitusi ataupun ketentuan pengajuannya Kak. Nah boleh nih Kak kita jelasin terkait jenis dari restitusi ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah kondisi lebih bayar pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini tuh biasanya terjadi karena wajib pajak sudah membayarkan pajaknya, padahal seharusnya tidak terutang pajak, Kak. Nah, yang kedua itu adalah kondisi lebih bayar pajak atas PPh, PPN, PPNBM, bea materai, pajak penjualan, dan juga pajak karbon, Kak. Oke, mari kita bahas dari yang pertama ya Kak. Jenis yang pertama itu kan tadi ada nih, gimana sih yang sebenarnya yang bikin wajib pajak itu bisa melakukan restitusi pajak? Nah, untuk kondisi yang pertama, ini biasanya terjadi karena wajib pajaknya membayar pajak, padahal seharusnya itu tidak terutang pajak, Kak. Contohnya, Tuan X sudah bayar pajak untuk tahun 2024, padahal seharusnya Tuan X ini tidak memiliki utang pajak di tahun tersebut. Sehingga di tahun berikutnya atau tahun 2025, Tuan X bisa mengajukan restitusi, Kak. Nah, bagaimana sih ketentuan dan syarat pengajuan restitusi atas kondisi ini? Nah, untuk restitusi pajak atas kelebihan yang seharusnya tidak terutang pajak ini, itu beda-beda, Kak. Itu disesuaikan dengan hal apa yang menyebabkan kelebihan atas pembayaran tersebut. Jadi untuk restitusi pajak ini pengajuannya juga harus disesuaikan ya Kak sama penyebab kelebihan pajaknya. Benar Kak. Nah, untuk kondisi lebih pajak yang seharusnya tidak terutang ini dibagi lagi Kak menjadi 3. Yang pertama itu restitusi pajak atas pembayaran pajak oleh pembayar. Itu biasanya wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Nah, yang kedua itu adalah restitusi pajak dalam rangka impor.
Nah, dan yang ketiga itu adalah restitusi pajak atas kesalahan pemungutan ataupun pemotongan pajak, Kak. Nah, untuk pengajuan restitusinya sendiri itu dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia, Kak. Selain itu harus ditandatangani oleh pembayar atau bisa juga kita melampirkan surat kuasa jika yang mengajukan permohonan ini bukanlah pembayarnya, Kak. Nah, selain itu kita juga harus melampirkan juga nih bukti pembayaran asli ataupun dokumen-dokumen surat setoran pajaknya. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengajukan permohonan ini secara langsung ke KPP terdaftar ataupun bisa melalui ekspedisi, Kak, maupun jasa kurir ataupun lainnya. Nah, untuk dalam restitusi pajak dalam rangka impor itu kita bisa melampirkan juga dokumen-dokumen terkait atas pajak dari impor ini, Kak. Nah, tadi kan Kak Cindy sudah menjelaskan bagaimana pengajuan atas restitusi untuk pajak yang seharusnya tidak terutang nih, Kak. Nah, kalau misalnya untuk PPN, PPH, dan PPNBM itu bagaimana, Kak? Nah, untuk restitusi pajak, PPH, PPN, dan ataupun PPNBM itu terjadi karena wajib pajaknya membayar pajak lebih besar daripada pajak terutangnya, Kak. Contohnya nih, PTA sudah PKP. Dia menerbitkan faktur pajak pada masa Oktober tahun 2024. Setelah di-prepopulated, ternyata faktur pajak masukannya itu sebesar 150 juta. Nah, sebagai wajib pajak PKP, seharusnya kan PTA ini menyetorkan pemungutan PPN tersebut kepada kas negara, Kak. Tapi sebelum itu, PTA ini harus menghitung dahulu PPN terutangnya dengan cara mengurangkan total pajak keluaran dengan total pajak masukannya, Kak. Nah, karena PMPTA ini lebih besar dari pajak keluarannya PTA, maka PPN terutang dari PTA ini dinyatakan sebagai PPN lebih bayar sebesar 50 juta, Kak. Nah, merujuk pada pasal 4 dan pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yaitu Undang-Undang tentang PPN, atas kelebihan pembayaran PTA ini bisa dilakukan dengan dua cara, Kak. Yang pertama itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ataupun bisa juga kita mengajukan restitusi pajak, Kak. Begitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya untuk pengajuan restitusinya bagaimana, Kak? Nah, umumnya, Kak, ketentuan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran atas restitusi PPH, PPN, dan PPNBM itu sama, Kak. Tergantung dari kriteria subjek pajaknya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika sudah dilakukan penyerahan dokumen, kemudian pemeriksaan, dan mempelajari dokumen tambahannya, nanti DJP akan memberikan keputusan apakah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak ini ataupun menolak permohonan restitusi kita dengan menerbitkan SK PLB. Nah, selain itu, Kak, restitusi PPN ini juga bisa dilakukan bila terjadi kesalahan dalam rangka import, Kak. Dengan cara jadi PPN yang sudah kita bayar yang tercantum pada SPT NP ataupun SPKTNP itu bisa kita ajukan restitusi pajak, Kak. Wah, udah lengkap banget nih, Kak, penjelasannya. Jadi sebenarnya gimana sih, Kak, mekanisme pembalian ini? Nah, yang pertama, Kak, wajib pajak mengajukan permohonan restitusi ke DJP secara online maupun datang langsung ke KPP terdaftar. Kemudian menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Dan DJP akan melakukan pemeriksaan itu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan disampaikan. Lalu nanti DJP akan menerbitkan surat SKPLB jika jumlah kredit pajak ataupun jumlah pajak yang dibayar itu lebih besar dari pajak terutang. Nah, untuk WP yang mengajukan restitusi pajak dipercepat, DJP nantinya akan menerbitkan surat SKP PKP itu paling lama 1 bulan, Kak. Lalu jika dalam waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi itu kita ajukan, tetapi DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan restitusi tersebut dianggap dikabulkan dan SKPLB-nya akan diterbitkan dalam waktu 1 bulan setelah jangka waktunya berakhir. Nah, berdasarkan PJ nomor 5 tahun 2023 tentang percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk orang pribadi itu dipercepat, Kak, yang sebelumnya harus diproses dalam kurun waktu hingga 1 tahun menjadi hanya 15 hari kerja saja. Nah, proses restitusi pajak ini dipercepat karena hanya dilakukan penelitian saja, tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan apabila ditemukan data baru.
Begitu ya Kak. Nah kalau misalnya untuk pengajuan restitusinya bagaimana Kak? Nah, umumnya Kak, ketentuan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran atas restitusi PPh, PPN, dan PPNBM itu sama Kak. Tergantung dari kriteria subjek pajaknya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika sudah dilakukan penyerahan dokumen, kemudian pemeriksaan dan mempelajari dokumen tambahannya, nanti DJP akan memberikan keputusan apakah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak ini ataupun menolak permohonan restitusi kita dengan menerbitkan SK PLB. Nah, selain itu Kak, restitusi PPN ini juga bisa dilakukan bila terjadi kesalahan dalam rangka import Kak. Dengan cara jadi PPN yang sudah kita bayar yang tercantum pada SPT NP ataupun SPKTNP itu bisa kita ajukan restitusi pajak Kak. Nah dari semua penjelasan tadi Kak, sebenarnya ada nggak sih kemungkinan kalau misalnya kita ngajuin pengembalian terus ditolak sama DJP? Tentunya ada Kak. Nah, adapun alasan DJP menolak restitusi yang sudah kita ajukan ini, yang pertama berdasarkan hasil pengecekan DJP, PKP tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Kak. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan DJP menyatakan bahwa PKP ini tidak memiliki kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang terakhir itu lampiran ataupun surat pemberitahuan yang kita sampaikan itu tidak lengkap Kak, sehingga ada juga pembayaran pajaknya itu tidak benar. Nah Sobat Texco, nggak terasa nih dari tadi kita udah bahas banyak sekali informasi terkait restitusi pajak dan permasalahan-permasalahan terkait itu. Terima kasih Kak Cindy sudah memberikan kita informasi yang sangat berguna dan informatif untuk kita semua dan para Sobat Texco sekalian. Semoga setelah ini Sobat Texco dapat lebih aware lagi nih soal masalah perpajakan dan khususnya untuk restitusi pajak ini. Dan itulah episode Texco Talks kita pada hari ini. Terima kasih telah menemani saya membahas seputar masalah keuangan, bisnis, dan pajak. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami, Texco Solution, untuk mendapatkan tips dan informasi seputar dengan keuangan dan pajak. Untuk teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Texco Talk selanjutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik ya.